karena kita akan kedatangan bulan suci Ramadan, kita butuh sentuhan rohani agar kita siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hidayat Tamami. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kesini melihat jelas, kesana enggak kelihatan. Jadi kayak ceramah di alam gaib. Kedengaran suara tanpa rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi at-tahirin wa ala manittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan keluarga besar Syekhina, guru kita semua, Kiai Haji Wawan Ridwan Nasuhi beserta Umi Hajah Neneng Komariah, yang kami hormati dan kami muliakan Umi Hajah Mabtuhah beserta keluarga, para pengurus pondok pesantren baik putra maupun putri yang kami hormati, para dewan guru, asatid, asatidah yang berbahagia, para santri baik putra maupun putri, tidak ada yang tidak putra tidak putri ya, santrinya semuanya putra putri ya. Ada yang bukan putra bukan putri. Sebagian banyak yang mendengarkan yang tidak kelihatan dari alam jin sana, sebelah pojok sana banyak sekali bergerombol itu. Kelihatan tidak? Kelihatan enggak? Di masjid juga di dalam tuh pengimbaran. Insya Allah saya tidak akan
menjelek-jelekan kaum alam gaib. Jadi mereka hadir juga. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mohon maaf, insya Allah saya tidak akan lama, hanya beberapa menit saja, karena kondisinya capek, baru datang maghrib tadi ya, acara Hirjul Jaus Himasal tingkat Kabupaten Majalengka, dan sekaligus Tarhib Ramadan. Namun sebelum saya meneruskan, supaya saya agak santai sedikit, waktunya lama tapi enggak lama, untuk Umi Haja Mabtuha ada. Saya minta untuk Tarhib Ramadan dengan syair Marhaban ya Ramadan. Kepadanya kami persilahkan untuk naik ke panggung. Ini artis sholawat termuda di Kamer. Silahkan Umi Haja Mabtuha. Nanti kita bareng-bareng ikuti. Terima kasih my love. Atas waktu yang diberikan. Jadi ini saya katakan senandung cinta sambut Ramadan. Ya. Kenapa saya namakan senandung cinta? Boleh curhat sedikit? Percaya enggak kalau saya mengatakan sesuatu buat kalian semua, anandaku semuanya, putra putriku yang soleh dan soleha. Kalian itu adalah cinta yang tak pernah lekang dimakan waktu, kerinduan yang tak pernah punah dimakan zaman. Bahkan kalian adalah masuk dalam prioritas bait-bait doa yang dipanjatkan. Semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebetulnya rada ngadereg-deg juga ya. Karena di sini ada artis yang sesungguhnya, yaitu ada siapa? Mas Mahin, Kang Mahin, Aa Mahin, atau kata Teh Nahdah siapa namanya? Baby. Baby segede gitu. Kakak Mahin ya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah kesemangatan saya aja dalam menyambut Ramadan dengan ucapan marhaban. Barangkali nanti bisa diteruskan sama Kakak Mahin juga, Gus Mahin sama Kang Mas Aji atau Ustadz Mustajib, karena jujur mereka adalah suara-suara emas, sementara saya adalah suara besi hitam berkarat tertimbun lumpur. Jadi sudah daya pupuri anak. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita sama-sama ya sambut Ramadan, semangat, semangat ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Mari sama-sama. Marhaban syahrul Ramadan,
مرحبا شهر القيام مرحبا يا قادم الآن أنت في غاية مرامي بقدومك ينجلي ران ويزول الاغتمام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان. Ayo semuanya. مرحبا شهر القيام مرحبا يا قرآن يا شفاء كل سقام أنت موسم كل إحسان يا مشرف بالدوام مرحبا ayo semuanya ya syahr Ramadan marhaban syahr siyami marhaban ya syahr Ramadan مرحبا شهر القيام. silakan Gus Fika Yansyah. فيك ينشأ كل إنسان بالتلاوة والقيام ويصفد كل شيطان ويكبل في التهام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام وكذا أبواب نيران فيه تغلظ باحترامي ربي أشغلنا بإحسان واعف عنا يا سلامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان
مرحبا شهر الصيام واختم العمر بإحسان عند ساعة الحمام عم آبائي ووالدان والقرابة والأرحام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام وصلاة الله إماما فجر جلي للظلام تتغشى ناس عدنان أحمد بدر التمام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام نسألك الإجابة والبركة والشفاعة والصحة والسلامة والعفو والعافية وحسن الخاتمة والاستقامة ببركة سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي hatur nuhun khususnya Kak Abi, Kak Mas Aji, Kak Gus Mahin sareng kasadayana. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih nambah waktu tapi mengurangi waktu kami. Rekan-rekan Ananda, para santri yang berbahagia, alhamdulillah beberapa saat lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia ini, sehingga kita harus bergembira. Gembira tidak akan datang bulan Ramadan? Gembira tidak? Dengan apa kita gembira? Karena apa? Karena akan kedatangan tamu yang sangat dinanti-nantikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam salah satu keterangan, barang siapa orang bergembira, bersukat cita, bersukaria dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut dari tersentuh api neraka. Itu baru gembira. Bukan hanya Ramadan tentunya, bisa lebih diperluas barang siapa orang kedatangan sesuatu amaliyah yang baik
perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, dia bergembira dengan kebaikan itu karena Allah telah memberikan kekuatan, Allah telah memberikan keutamaan kepada kita dengan bisa melakukan kebaikan tersebut, maka insya Allah sama pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah menyelesaikan pekerjaan yang baik dan akan menghadapi pekerjaan yang baik. Sudah setahun dari bulan Syawal, hampir di penghujung bulan Sya'ban ini, yang di pondok pesantren semuanya di mana-mana. Kalau yang pondok pesantren salaf ini bulan Sya'ban ini adalah mulai hari libur kegiatan pesantren yang formal. Artinya yang ngaji dengan tingkatan kelas atau ngaji di madrasah-madrasah diniyah mulai bulan Sya'ban libur dan akan diganti dengan mengaji pasaran. Kalian pun sama di sini. Yang masuk kemarin di bulan Syawal, sekarang sudah hampir bulan Syawal lagi, sudah hampir setahun. Dan bulan ini Sya'ban akan berakhir. Sekolah sudah ujian semuanya, tinggal menunggu hasilnya. Ya. Memang di dunia ini kalau membocorkan soal, tanya Pak Kepala sekolahnya, tidak boleh ya. Kalian ujian murni karena tidak tahu soalnya. Jadi kalau membocorkan soal ujian nih boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Membocorkan soal ujian boleh apa tidak? Tidak, itu bisa dipidana. Saya acungkan jempol kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dengan soalnya yang belum dibocorkan, yang belum tahu. Tapi kenapa kalau soal pertanyaan malaikat mungkar nakir dibocorkan oleh para kiai ya? Ulama-ulama menyampaikan bocoran soal nanti kalau kita diuji di alam kubur. Soalnya sudah dibocorkan. Tapi menjawabnya belum tentu bisa. Padahal soalnya sudah tahu. Tahu soal malaikat mungkar nakir yang dibocorkan. Apa? Jawabannya tahu. Apa? Tapi tidak semudah itu. Malaikat atau ulama yang membocorkan soal itu tidak dipidana. Nah, kalian sudah bisa menghasilkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian pelajari selama 1 tahun. Maka saya sampaikan yang pertama di sini, selamat. Kalian yang masih di pesantren sudah sukses belajar, bersabar, rajin, ikhlas. Ikhlas tidak diam di pesantren? Benar. Pakaian seperti para santri begini ikhlas, aturannya mengikutinya. Pakai sarung tanpa celana ikhlas. Jadi jangan dibocorkan rahasia ya. Kalau santri sama kiai pakai sarung memang banyak yang tanpa pakai celana. Jadi santri perempuan jangan suka nginceng. Kalau sudah terbiasa pakai sarung, susah pakai celana tuh nggak betah. Ya, iya nggak? Pakai celana tidak? Nggak katanya ya, ngaku berarti. Jadi sudah setahun kita mengikuti pendidikan di pesantren ini. Semoga apa yang telah kita lalui benar-benar bermanfaat. Benar-benar hasil ilmu yang dan barokah. Karena dalam dunia pesantren salaf
bukan pintar saja. Tapi yang paling dikejar adalah menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Kalau ingin bermanfaat, syarat utama, dengar ini, syarat utama ingin ilmu yang bermanfaat ada 6 yang sudah kalian pelajari, barangkali lupa. Dukain wahirsin wastibarin wabulghatin. Kemudian wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Ini di pesantren memang butuh punya akal, syukur-syukur cerdas. Kecerdasan ini tidak sama. Ada yang ngapalkan baru 1 kali mendengar hafal. Alhamdulillah saya bangga anak-anak ngapalkan Al-Quran sudah bisa hafal dalam jangka 1 menit 2 menit. Hebat kan? Kalian hafal Al-Quran 1 menit? Hafal enggak? Coba. Nah, berarti cerdas. Itu namanya memang butuh kecerdasan. Coba saya tanya, tadi menghafalkan Al-Quran dalam 1 menit hafal. Yang kedua, ada orang yang berfatwa, kalau saya seringnya pakai kopiah hitam, katanya kalau orang ngemakmum sama kopiah putih tidak sah. Betul tidak? Ini laki-laki betul tidak? Kenapa? Kenapa? Oh, berarti nggak cerdas. Kenapa ngemakmum sama kopiah putih tidak sah? Nah, karena kopiah tidak boleh dijadikan imam. Yang dijadikan imam adalah orang. Sementara kopiahnya nggak boleh. Berarti sudah cerdas nih, hebat namanya. Dukain. Tapi tidak melulu cerdas. Yang kedua, wahirsin, harus seneng, cinta sama ilmu. Kalau cinta sama ilmu sudah terpatri dalam diri kita, apapun akan diperjuangkan, apapun akan dipelajari. Tidak jenuh, tidak bosan mendengar ilmu walaupun sudah beribu-ribu kali. Itu namanya cinta ilmu. Alhamdulillah, dari muka-muka kalian semuanya cinta ilmu. Walaupun kadang-kadang ya bosan juga katanya mendengarnya. Baru 2-3 kali. Singkat saja. Yang ketiga, wastibarin. Apa artinya? Sobar. Di pesantren harus sabar. Makan serba kurang. Menunya lillahi ta'ala. Tahu menu lillahi ta'ala? Tempe, tahu, kangkung, terong. Harus sabar, itu namanya butuh kesabaran. Nggak apa-apa, nggak usah makan daging. Di pesantren jangan suka makan daging. Kalau sate boleh, Kentucky boleh. Jangan suka makan daging kambing yang masih mentah. Sabar. Sampai-sampai kesabaran santri diuji, dikasih penyakit, yang penyakitnya sebenarnya kenikmatan dari Allah. Dan penyakit itu kalau benar-benar dinikmati dari segi seni akan menjadikan orang terkenal musik. Sudah lumrah di pesantren, ini yang di depan saya, pinggir saya, ngalami juga semuanya termasuk saya sendiri, yang namanya BDG. Singkatan dari apa? Top, berarti ahli dalam bidang buduk. Allah memberikan kenikmatan supaya santri betah di pesantren, itu harus buduk. Ya, jangan. Pernah buduk di lebet lancingan?
Jujur jawab. Pernah. Kalau ada santri yang belum pernah buduk di dalam celana, berarti belum dikasih nikmat jadi santri. Betul? Gagaro. Apalagi sambil pintar sholawat kayak Kang Mahin. Allahumma sholli ala. Wah. Kalian tahu yang namanya Jamal Mirdad? Jamal Mirdad asli dari Jepara, itu keluar dengan pesantren. Dulu mondoknya kebetulan di Tegarrejo. Jadi santri Tegarrejo itu alumni. Dalam satu cerita, karena saking mungkin di pesantren sering buduk dan sering bawa sapu, tukang bebersih, habis bersih ya sapunya diginikan, akhirnya jadi musikus tingkat nasional. Jadi kalian siapa tahu yang di sininya buduknya nemen, 1 tahun masih buduk saja, keluar dari pesantren ini akan ahli gitaris. Betul. Saya juga ngalami, itu butuh sabar. Jangan baru dikasih buduk sebulan pulang. Justru dengan buduk harus kalian syukuri, alhamdulillah. Mending belum sampai rapat ke celana, kalau dicopot pak perepet. Yang ketawa berarti ngalamin. Sobar. Belum sobar yang lainnya. Seharusnya tidur nyenyak, jam 2 dibangunkan, jam 3 dibangunkan, disuruh mujahadah, diajak mujahadah. Sabar. Sambil ikut mujahadah, sambil khusyuk ke depan ke belakang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tadinya kompak lama-lama kedengaran tambah sedikit, tinggal imam sendiri, la ilaha illallah. Mau marah imam lagi mujahadah, tidak marah jadi sendirian, yang lain pada tidur semua santrinya. Memang butuh sobar. Kalian dididik butuh kesabaran, karena guru pun sabar. Semua guru-guru yang mengajar kalian tuh sabarnya besar itu. Kalau nggak sabar kan enaknya main, enaknya keluar. Kalian pun sama. Nah, prasyarat ketiga adalah butuh kalian saya acungkan jempol setahun ini sudah sabar diam di pesantren. Mudah-mudahan menjadi modal besar untuk kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Belum kesabaran lainnya. Ya, kadang-kadang antri di bak antri, sudah mau tamu keluar, kalian enggak, masih di depan WC. Tamunya sudah terus dalam perut. Akhirnya pintu bak ditajong, "Woi, buru woi." Yang dari dalamnya ngomong, "Kagok euy, kagok." Hah? Jangankan santri putra, santri putri pun sama seperti itu. Kalian mending fasilitas di sini sudah mewah termasuknya. Karena ini pesantren sangat mewah di sini. Tidak ada yang pesantren seperti ini, jarang-jarang. Mepet ke sawah. Satu-satunya pesantren di Majalengka yang mewah ya di sini. Mepet ke sawah. Sabar. Oke, 3. Yang keempat, wabulghatin. Memang kita butuh bekal, dibekali oleh orang. Alhamdulillah, setahun kita sudah dibekali orang tua tiap bulan. Ya kadang-kadang kata orang tua, "Nak, nih dikasih untuk setengah bulan ya nak." Siapa? Terima kasih. Kalau anak pondok begitu. Mohon maaf ya Pak, ngerepotin terus Bapak sama Ibu. Terima kasih Pak bekalnya. Baru 4 hari nelpon lagi Pak, mohon maaf sudah habis Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa, karena step by step. Nanti bulan depannya
Nah setengah bulan lagi ya nak. Iya pak. Naik kemarin 4 hari 7 hari pak, sudah habis pak. Orang tua perjuangannya besar, sabar mereka ingin anaknya hasil pendidikan. Kita pun sabar, dibekali dengan secukupnya orang tua, dengan seadanya dari orang tua, kita sabar ya, alhamdulillah. Nah ini yang kelima nih yang saya akan canangkan, wa irsyadius. Kalian satu saja yang masih belum kuat, ikuti petunjuk sudah siap akan mengikuti petunjuk guru dari mulai sekarang ke depan? Siap enggak? Kata guru jangan pulang ya jangan. Kalau kata guru pulang ya harus. Jangan dibulak balik. Giliran libur enggak mau pulang, giliran enggak libur Memang anak santri itu pintar bersandiwara zaman sekarang. Beda dengan kayak saya dulu. Sekarang santri itu menguji kiai itu besar bener. Baru tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh masuk, baru ketemu kiai belum ngomong sudah. Ini namanya nangis buaya. Suka begitu. Ada apa? Mau pulang. Kenapa? Bekalnya habis. Ya sudah sabar nanti juga. Enggak mau, pengen sekarang saja. Wa irsyadi ustadi ini harus dipakai. Di pondok pesantren salaf nih yang berhasil, insya Allah mereka yang mengikuti petunjuk guru. Dalam pengertian, guru selalu membimbing kalian. Guru selalu menunjukkan hal yang baik. Tidak mungkin guru akan menunjukkan hal yang tidak baik. Nah sekarang tidak ada libur, ya sudah ikuti. Mau libur mau tidak. Yang mau libur pulang, jangan kesini lagi nantinya. Nah gitu kan. Mau libur mau di sini. Yang di sini diam, jangan minta pulang. Wa irsyadi ustadin, tidak ada libur. Insya Allah persiapan kita akan Ramadan. Insya Allah kita akan mengkaji kitab-kitab di bulan suci Ramadan. Dalam rangka apa? Terus, karena kita masanya masa pendidikan. Pendidikan tidak ada hentinya dalam kehidupan kita. Kalau orang sudah benar-benar cinta ilmu, tidak akan berhenti terus belajar. Yang terakhir, watuli zamanin, cukup waktu ya, jangan gurung gusuh, jangan ingin cepat sukses. Instan itu tidak ada dalam ilmu. Kalau bisa instan pengen instan semuanya, tidak ada. Harus butuh waktu, butuh butuh perjuangan. Nah jadi bukan hanya cerdas, bukan hanya bekal, bukan hanya sabar. Yang terpenting adalah irsyadi ustadi. Ikuti keriduan guru, ikuti petunjuk guru, cari bagaimana supaya guru ridho sama kita. Insya Allah kalau ini kita pegang, maka insya Allah kita akan berhasil ilmu yang bermanfaat. Kalian tahu para ulama-ulama sepuh dahulu ya, bahwa pesantren ini nggak bisa lepas. Yang namanya pesantren di Indonesia nggak bisa lepas dari ikatan moral, ikatan batin dengan para ulama-ulama sepuh yang dulu pertama membangun pesantren, yang dulu pertama berjuang atas nama pesantren. Bahkan beliau ingin hasil perjuangan beliau terus sampai sekarang. Jadi kalau pesantren itu punya keunggulan, sanadnya nih sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, keilmuannya bisa sampai kepada Rasulullah. Itu sanad yang ada di pesantren. Berbeda dengan di luar pesantren, mengajarkan agama dari buku, mengajarkan agama dari Mbah Google,
mengajarkan agama dari internet. Nanti kalau mau ngaji hadorohnya ila hadroti Mbah Google, ila hadroti internet. Tapi di pesantren-pesantren salaf, terutama di pesantren Al-Ghazali ini, sanadnya sampai Rasulullah. Guru kita semua, Ibu Hajjah Umi Neneng Komariah dan Kiai Haji Wawan Ridwan Nasuhi, itu sanadnya jelas. Kiai Haji Wawan Ridwan Nasuhi belajar di pondok pesantren Tegarejo. Tegarejo dari Kiai Haji Abdurrahman Khudori, Kiai Haji Abdurrahman Khudori dari Mbah Khudori, terus sampai gurunya Mbah Khudori. Bahkan ada yang sekarang masih hidup, putra-putranya Mbah Khudori ini, diantaranya Gus Yusuf, Gus Mahin, itu dulu mondoknya di Lirboyo. Di Lirboyo gurunya kepada Mbah Idris. Mbah Idris dari gurunya Mbah Yai Manaf, dari Mbah Yai Marzuki. Mbah Yai Manaf muridnya Mbah Yai Hasim Ash'ari, muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Beliau pernah ngaji di Mekah. Gurunya banyak. Itu sampai sanadnya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya pesantren. Jadi mengajarkan agama bukan tanpa guru. Kalian nanti pun sama. Kalau benar-benar mengikuti petunjuk guru, benar-benar belajar di pesantren, maka ilmu kalian bisa dipertanggungjawabkan. Ibu Anjah Neneng dari Kempek Al-Qur'annya terus ya. Dari Kempek gurunya banyak, di Kempek itu guru Al-Qur'an. Dari Kempek ya tetap pusatnya ke Mbak Arwani Kudus. Ini Ustadz Ahmad Mustajib Al-Hafid, beliau belajar di Tegal di Abah Ubaidillah, Abah Ubed, beliau dari orang tuanya juga. Terus sanadnya sama ke Mbah Arwani Kudus ya. Jadi ini pesantren, ciri khasnya seperti itu. Kalian belajar di pesantren akan dipertanggungjawabkan oleh guru-guru kalian. Dan ini tidak lepas kehidupan pesantren dengan yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena guru-gurunya ulama yang ada di Indonesia bermuara kepada Mbah Khalil Bangkalan, bermuara kepada Mbah Kiai Hasim Ash'ari, Haddatus Syekh adalah yang mencetuskan untuk mewadahi para ulama di pesantren, untuk mengamankan pesantren, untuk benar-benar mengamankan syariat agama ala thariqah Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal jamaah, akidahnya. Kemudian dibentuklah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tahu kalian NU? Tahu enggak? Benar tahu. Siapa sekarang Rois Syuriahnya? Yang ngacung bisa jawab 50.000. Sekali lagi, siapa Rois Syuriah Nahdlatul Ulama? Masa kalian tinggal di pesantren, lembaganya ma'arif, tahu Nahdlatul Ulama, tidak tahu Rois Syuriahnya? Dari sini ke sini. Siapa? Kiai Haji, dijawab oleh Ustadz Ahmad Tajib. Siapa? Kiai Haji Miftahul Ahyar, pengasuh pondok pesantren As-Sunnah Surabaya. Satu kali lagi. Tadi kan janji 50.000 ya. Yang tadi, yang sekarang bisa lebih. Siapa ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama? Wah, ini kalian harus di MKNU nih, harus dimadrasakan kader Nahdlatul Ulama. Siapa? Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau kelahiran Kempek dan turunan Kempek Cirebon. Pesantren Kempek Cirebon. Nggak jadi. Udah ngantongin 100.000 saya. Jadi Nahdlatul Ulama dengan pesantren nggak bisa lepas. Pesantren dengan Nahdlatul Ulama sama, tidak bisa lepas. Karena apa?
cikal bakal adanya pesantren berkembang karenanya adanya Nahdlatul Ulama. Adanya Nahdlatul Ulama juga cikal bakalnya dari pesantren. Nah, satu-satunya yang mengharap santri-santri di pesantren yang salaf ini, kalian semua bisa melanjutkan estafet kepemimpinan para ulama-ulama salafus saleh yang mengajarkan kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, beragama dengan benar dan dengan benar-benar sesuai dengan ajaran-ajaran sunnah yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama salaf dahulu. Jadi irsyadu ustad ini penting, ya. Nah, menjelang Ramadan ini saya berharap kalian siap-siap. Sudah siap? Sudah siap kedatangan bulan suci Ramadan? Apa siap-siap kalian? Apa? Harus bagaimana kita menyambut Ramadan? Yang pertama, kita bahagia. Makanya tarhib tadi. Tarhib itu apa? Marhaban. Marhaban itu apa? Lapang. Diri kita lapang menyambut kedatangannya. Kalau orang bertamu, orang ada tamu kemudian bahagia, gembira dengan tamunya, bagaimana? Dia akan merasa hatinya bahagia, tidak susah. Jangan Ramadan kena kumaha sahurna teh sok teu kararayang yeuh gitunya. Jangan berkata seperti itu. Jangan susah dengan kedatangan bulan suci, harus bergembira, tarhib. Di antara kegembiraan itu dengan lapang hati mempersiapkan. Coba dari sekarang sudah dipersiapkan, ya, bukan masalah dohiriyah, batiniah kita, dan mempersiapkan aktivitas kita. Karena belum tentu Ramadan ini bisa bertemu kembali dengan kita di saat-saat yang akan datang. Naudzubillahi min dzalik sih. Kita berharap kita panjang umur. Tapi siapa yang tahu kan? Ya, kalian mau mendahului saya, monggo. Ya. Barangkali ada yang sudah siap. Kalau saya belum siap. Oh, saya belakangan, kalian duluan, ya monggo. Atau kalian duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Ya. Kalian milih yang mana? Milih yang mana? Kalian duluan, saya belakangan, apa kalian saya belakangan, kalian duluan? Milih yang mana? Hah? Milih yang mana? Orang pilihannya dua, kalian duluan, saya belakangan, atau saya nggak apa-apa belakangan, ikhlas, kalian duluan. Belakangan. Nah. Jadi sekali lagi keikhlasan dipersiapkan, aktivitas dipersiapkan nih, diprogram oleh kita. Habis subuh, dari mulai bangun sahur dulu lah, bangun, kita mujahadah, sahur, sholat subuh berjamaah, jangan tidur lagi setelah subuh. Santri itu paling tidak pantas tidur setelah subuh, jangan dibiasakan. Sebab apa? Orang yang tidur setelah subuh itu yurisul fakro, akan mendapatkan kepakiran. Fakir ilmu, kalau di pesantren yang lain ngaji malah tidur. Fakir rizki, ya, fakir segalanya. Jadi walaupun bagaimana, kalau habis subuh, kalau ngantuk, usahakan. Ini laki-laki santri putra ke sana pinggir kolam. Sudah duduk di situ, kakinya ke bawah ke kolam, sambil wiridan. Kalau memang ngantuk berat, ngejebur. Insya Allah habis ngejebur, hilang ngantuknya. Ya, usahakan sebelum matahari muncul, diusahakan jangan tidur. Habis subuh persiapkan di sini pengajian Quran, pengajian kitab, ikuti sesuai dengan program yang telah disampaikan oleh pondok pesantren. Nah, kalau setelah ngaji sudah beres program, boleh untuk tidur, ya, karena tidak ada sekolah. Atau nanti ada kegiatan jam 9, ya harus sudah siap lagi bangun. Karena tidur siang ini jangan kelamaan sebenarnya. Kalau tidur siang ini qailullah dari jam 11 atau setengah 12 sebelum duhur kita tidur.
Ya, bangun setelah masuk waktu sholat duhur. Jadi habis subuh sepakat tidak akan tidur. Janji. Dah, sekarang saya pengen ikuti oleh kalian supaya kalian nanti ingat janji kalian. Siap? Siap nih semuanya putra putri? Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap tidak akan tidur setelah subuh. Kalau saya ternyata tidur setelah subuh, saya ikhlas di banjur air. Nah, udah. Nanti pengurus siap-siap yang tidur setelah subuh dari mulai besok disiram sama air. Jangan marah. Yang kedua, persiapan dibiasakan untuk setelah buka, ya, persiapan untuk berjamaah isya, berjamaah maghrib, berjamaah isya, kemudian sholat tarawih. Sholat tarawihnya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, supirnya doyok. Kalau terlalu cepat, ya kita nggak kegedag, ya, membaca fatihahnya. Sedang-sedang saja. Yang paling enak tuh sedang-sedang saja. Ikuti taraweh. Kalau di pondok pesantren salaf yang dulu dari dulu dan di Nahdlatul Ulama, sholat tarawehnya 20 rakaat. Supaya kalian sholat tidak ngantuk, setiap mau sholat saya sarankan bawa balsem. Kalau tidak ada balsem, kasih dari dapur umum cabai rawit. Jadi nanti kalau ternyata baru 4 rakaat sudah ngantuk, ini balsem dibuka, kasihkan di atas mata di sini. Saya yakin tidak akan merem pasti. Kalau ternyata itu tidak mempan, cabai yang dibawa tadi dimakan, dikunyah, leungit, hilang ngantuknya. Saya dulu seperti itu, ya. Kemudian persiapan selanjutnya, ikuti program pendidikan pesantren dalam mengisi dan memakmurkan bulan suci Ramadan, karena akan terasa nikmat sekali. Saya bertahun-tahun tidak pernah bulan puasa di rumah dulu sebelum saya nikah. Jadi saya pulang tuh langsung nikah, pulang dari pesantren tidak lama lagi langsung nikah. Jadi kalian jangan khawatir, walaupun dikatakan santri budug, sarungna nyingsat, kopiahna dengdek, miring. Kalau tetap santri ya santri, walaupun kopiahnya begini, ganteng ya tetap walaupun kopiahnya begini, kalau orangnya jelek ya tetap, apalagi jelek kopiahnya miring. Jadi persiapkan dengan baik. Insya Allah kalau kalian sudah mengikuti kegiatan di bulan suci Ramadan, pondok pesantren pun pasti akan membubarkan dan meliburkan kalian. Ya, insya Allah tanggal 29 Ramadan diliburkan. Kurang lama, ya sudah, liburannya tanggal 5 Syawal. Terus gimana? Ya sudah, nawar, liburannya tanggal 25 Ramadan, ya. Ya terserah, nanti tergantung. Kalau saya tidak akan libur insya Allah, dan tidak akan pulang dari pesantren. Kalian mau pulang dari pesantren, jangan niat pulang, tapi niat melihat kamar di rumah.
Jadi saya seumur-umur hidup di pesantren. Sebelum nikah ya di pesantren, pas sudah nikah ya tetap saja di pesantren. Jadi kapan saya juga liburnya? Kapan saya pulangnya? Nggak pulang-pulang. Insya Allah kalau nanti Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian, seluruh sivitas pondok pesantren, dari mulai pengasuh, ustadz-ustadz, ustadzah, lain sebagainya, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, kesehatan untuk tetap membimbing kalian semua, dan kalian semua didoakan mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, sehat walafiat, diberikan kerajinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan bulan suci Ramadan sampai tuntas. Sampai tuntas. Ya. Nah, untuk mengakhiri ini saya pengen membangunkan yang sudah agak ngantuk, ya. Tinggal jawab yes, yes, yes. Gimana nadanya? Nah, siap. Yang semangat sekali lagi. Belah sana nggak kelihatan, nggak kedengaran maksud saya. Makannya apa dage? Sekali lagi. Mah. Coba laki-laki semua. Angkat tangannya. Apa yesnya? Yes apa? Perempuan. Masa laki-laki kalah sama perempuan? Balik lagi laki-laki. Saya santri pondok pesantren. Bareng semuanya. Saya santri pondok pesantren. Saya generasi ulama salaf. Saya siap mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua. Kalau belum semua saya tidak akan turun. Sekali lagi, saya santri pesantren. Perempuan juga ikut, angkat tangannya. Yang paling tinggi angkat tangan dan paling keras suaranya saya kasih hadiah. Saya santri pesantren. Terlalu banyak yang keras dan angkat tangannya, hadiahnya nggak jadi. Sekali lagi, saya santri pesantren. Saya generasi ulama salaf. Saya siap mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Karena kalian sudah berdiri, saya menyampaikan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.